Tenang sekali ya, dikerumuni banyak orang. Masih bisa minum? Aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam denganku. Kamu kan jagoan, ayo. Coba tunjukkan lagi kegagahanmu. Oh iya, temanmu Jangfong. Sudah kami habisi. Apa katamu? Jinjin Tidak. Sutian. Bangsat. Kalian salah pilih orang. Hajar dia sampai mati. Tolong. Akan ada korban jiwa. Aduh. Sutian, jangan, kakek Su, jangan bunuh aku. Aku mohon, lepaskan aku. Sudah, Mbak. Aduh, hentikan. Turunkan pisau ITU. Sutian, kamu tidak bisa membunuhku. Borgal dia. Semua ini, dia yang melakukannya sendirian. Terdakwa Sutian, karena terlibat perkelahian besar, menyebabkan banyak luka berat, dihukum penjara 8 tahun, dieksekusi segera. Bagaimana kabar, Feng? Sudah lepas dari bahaya. Kata dokter. Bangun, seharusnya tidak ada masalah. Syukurlah. Kak Tian, jaga dirimu baik-baik di dalam. Aku dan anak akan menunggumu di luar. Xiao Jie, kamu hamil? Xiao Jie, maafkan aku. Aku terlalu brengsek, semuanya salahku. Jangan bicara begitu. 0337, waktu telepon habis. Xiao Jie, tenang saja, jangan khawatir tentang aku. Aku akan berperilaku baik di dalam, berusaha keluar lebih cepat. Untuk menebus kesalahanku padamu dan anak. Masak, jangan carry masalah. Baik, aku pasti akan berubah, berusaha dapat keringanan. Kulitnya halus dan lembut. Aduh, sakit, lepaskan. Kamu mau apa? Aduh, Xiao Liu cuma menyapa. Kenapa marah-marah begitu? orang ini pasti bosnya mereka. Kalau aku mau bertahan di penjara, harus ngalahin dia dulu. Gak boleh, aku baru janji sama Xiao Jie. Harus berkelakuan baik di dalam. Lei, anak ini bandel, gak apa-apa. Aku suka yang bandel, biar dia yang mulai. Nanti kalau petugas tanya, ada alasan.
Santai aja Lei, aku tahu harus gimana. Meski dihukum 8 tahun, asal aku berkelakuan baik. Paling nggak bisa dikurangi 1-2 tahun. Ayo, cuci kaos kakiku. Ada APA? Cuma nyuci kaos kaki doang. Demi Xiaojie dan anak, Sutian. Kamu harus tahan. Ini juga. Lei, anak ini kayak cewek. Nggak ada nyali, aku lempar kaos kaki ke mukanya. Dia nggak berani ngomong. Kayaknya. Dia masuk sini karena hal memalukan. Abis nyuci kaos kaki, suruh dia bersihin kloset juga. Saya play. Dasar anak kecil, ngapain lihat-lihat? Bersihin toilet. Aku pembantumu ya. Masih banyak tingkah. Wajah. Kamu sebentar lagi jadi bapak. Jangan sampai terpancing sama orang gak penting. Gasak. Sayang. Lei. Kalau anak ini terus-terusan nggak melawan, kita nggak ada alasan buat gebukin dia. Santai aja, anjing terpojok juga bisa lompat. Aku lihat dia bisa tahan sampai kapan. Aduh, maaf, nggak sengaja. Aku nggak mau cari masalah. Kenapa kamu maksa? Maksa? Maksa kenapa? Berani nggak kamu mulai? Gaya lo, coba sentuh aku. Kamu akan segera tahu. Aduh giginya. Bagus, kamu yang mulai dong. Serpu. Ayo. Yang jantan ayo. Ayo. Gebukin dia sampai babak belur. Camel. Jangan macam-macam dengan aku. Kalau tidak, lain kali tidak akan semudah ini. Lei, kamu baik-baik saja? Hari ini belum selesai. Emang perlu kamu bilang? Apa anjing dan kucing bisa senaknya di atas kepalaku? Tunggu sampai malam ini tertidur. Lagi ngawur, sepertinya perkataanku. Kamu sama sekali tidak masuk ke hati. Lindangi Lei.
Ada pembunuhan. Cepat ke sini, ada pembunuhan. Sepertinya kamu perlu sadar baik-baik. Berhenti, buka pintu. Berhenti. Bawa ke ruang isolasi. Tunggu aku. Kamu ikut aku ke ruang medis. Lei kali ini benar-benar menderita. Kepala Siawang itu, tinjunya seperti hujan. Ini belum selesai. Aku pasti akan menghajarnya. Lei Wansheng mana? Sutian, kapan kamu keluar? Jangan banyak bicara. Lei Wansheng mana? Jangan terlalu sombong, Lei dia. Kakak, pelan-pelan kakak. Manis, jangan berpikir kamu hebat. Lalu bisa meremehkan orang, kamu pasti akan keluarkan? Di luar adalah wilayahnya Lei. Aku sarankan kamu cepat berlutut pada Lei. Kakak, Hanya dengan memukulnya sampai takut sekali, dia baru akan tunduk. Tian, aku bilang suruh dia berlutut, kamu diam. Pelangkin. Kenapa kalian begitu nekat, mengganggu orang itu? Apa maksudmu? Kamu tidak tahu bagaimana jemasak sini kan? Sendirian, dengan sepala pisau, nengalakin puluhan orang di Arc de Triomphe. Dia terlihat kalem, tapi serangannya sangat kejam. Kalau berkelahi seperti tidak takut mati, apa katamu? Kamu main apa lagi ini? Tian, dulu aku salah. Kamu baik hati, maafkan aku, mulai sekarang. Aku Lei Wansheng akan mengikuti perintahmu. Apa kepalamu rusak karena pukulanku? Aku tidak tertarik padamu. Jangan ganggu aku lagi. Kakak, bangun, bangun, dingin di lantai. Piukan Lei. Kamu ngapain sih? Kamu adalah putra mahkota grup Shengshi. Orang yang tidak bisa diganggu-gugat di Jianghai. Kenapa tiba-tiba berlutut padanya? Diam kau. Mulai hari ini, Tian adalah kakak besar Lei Wansheng. Kalian kalau ketemu Kak Tian nanti, harus tunjukin rasa hormat. Gak masalah. Lo ke sebelah sana. Kumpul. Hello Kak Tian. Kak Tian mulai hari ini tempat tidur lo. Nyaman. Kalau tempat tidurku yang dulu gimana? Kak Tian, tempat strategis itu aku yang ambil. Dulu waktu aku konsultasi Sio, Master bilang aku kurang unsur air. Jadi cuma bisa tidur nyenyak kalau deket toilet. Diam aja ngapain sih? Sipat ambulan air kusai kaki buat Kak Tian. Kak Tian, ini air cuci kaki khusus buat lo. Suhunya pas banget. Kak Tian, duduk. Gimana Kak Tian, tekanannya pas? Rasanya. Aneh banget. Hello Kak Tian. Gak perlu segitunya. Masa gitu aja? Kan lo itu bosnya aku, Lei Wansheng. Kak Tian, aku gak suka makan daging. Coba deh bakso ini, enak banget. Udah cukup. Kak Tian, Udah cukup. Cukup. Makan aja. Makan aja. Kak Tian lo udah kurusan, makan yang banyak. Kak Tian mau buah apa lagi? Aku suruh orang luar siapin. Akhir-akhir ini udah gendutan. 5 tahun ini, makasih ya. Ah masa sih segitunya?
Oke, aku ngerti, siapin aja. Ada apa? Kak Tian, kayaknya aku sebentar lagi bebas. Lo mau keluar? Itu berita bagus, iya. Kak Lei kan anaknya grup Shengxi. Di luar sana dia itu jagoan, punya pengaruh besar. Berita bagus. Selama ini aku gak pernah nanya lo masuk karena apa. Udah deh kalau udah keluar, jangan cari masalah ya. Urusan dulu jangan dibahas lagi, namanya juga muda. Tapi sekarang bokap aku sakit parah, urusan grup banyak banget. Harus aku urusin, pusing mikirinnya. Oh iya Kak Tian, aku sudah menyelidiki kasusmu dulu. Seharusnya, itu pembelaan diri, tapi kok difitnah. Aku sudah urus di luar, hukumannya dikurangi 2 tahun. Kau akan segera bebas. Makasih. Santai aja, kita kan saudara. Habis bebas nanti. Aku traktir kau dan kakak ipar makan. Oke, aku sebentar lagi. Bisa ketemu mereka? Lihat, ini bayi kita. Kamu bilang, kasih nama apa ya? Meng-meng aja. Oke. Meng-meng. Panggil Papa. 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 Tunggu aku. Aku akan segera kembali cari kalian. Kak Lei, prosedurnya sudah selesai. Kak Tian, aku duluan. Oke. Cabut. Kak Tian, gimana rasanya? Perlu aku pijit bahumu lagi? Kak Tian, kekuatannya gimana? Lumayan. 0337, kau bisa keluar. Selamat Kak Tian. Semoga Kak Tian seperti naga kembali ke laut. Semoga lancar. Hang orang. Hello Kak Tian. Kak Tian, aku asisten Bos Lei. Bos Lei sibuk, tidak bisa datang. Aku disuruh menjemputmu. Terima kasih sudah repot-repot. Kak Tian, mau aku ajak dandan dulu? Boleh juga. Kak Tian, selanjutnya kita kemana? Kalian cabut aja. TAPI. Aku takut bikin istri dan anakku kaget. Hello bos. Oke paham, aku ikut Kak Tian. Nyonya sudah dibayar. Lain kali datang lagi. Nyonya itu bokongnya seksi. Kau ngapain? Nyonya, kau bilang Sutian si imut itu? Bukankah ini pemborosan? Bertahun-tahun begini. Bagaimana kau mengatasi kebutuhan biologis di malam hari? Keluarlah dari sini. Kami tidak menyambut kalian di sini. Jangan marah, Bu Pemilik. Kalau marah, jadi tidak cantik. Aku peringatkan, kalau tidak segera pergi. Awas aku tidak segan-segan. Aduh. Bawa gunting rusak. Mau menakut-nakuti siapa? Eyo. Beraninya kau tusuk aku di sini. Cewek kecil main gunting, ngerti nggak sih? Tenja erat-erat. Lepaskan.
Ayo, tahan dia. Lepaskan. Kalian mau apa sebenarnya? Mau apa? Tentu saja mencicipi, buka selera. Main licik denganku. Dagingnya enak banget. Selesai. Aduh, pinggang kesel ini. Aduh payudara kecil, pinggang kecil, aduh, jangan bergerak. Wajah kecil. Sutian, kami orangnya Bos Yao. Yao Fei, 5 tahun lalu kalian juga ada. Kalau ada, kenapa tidak ada pelajaran? Kak Tian, jangan gegabah. Kau baru saja keluar. Jangan sampai masuk lagi. Baik. Pergi. Kalau berani buat onar di sini lagi, awas kubunuh kalian. Pergi. Ya. Segera pergi. Kak Tian, kau akhirnya keluar. Xiao Jie. Tenang, kali ini aku kembali. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Meng Meng mana? Meng Meng, dia pergi ke taman kanak-kanak. Otakku ini sudah masuk TK. Aku ayah yang tidak bertanggung jawab. Halo, Bu Guru Chen, ya aku. Apa katamu? Aku segera ke sana. Ada apa? Meng Meng, dia berkelahi di TK. Ditahan guru, aku harus ke sana. Ah, aku saja yang pergi. Kamu, Urusan anak-anak berkelahi, kamu tidak enak menyelesaikannya. Aku kebetulan mau lihat situasinya, sekalian menjemputnya pulang. baiklah kalau begitu. Tapi jangan gegabah dalam bertindak. Kamu susah payah baru bisa keluar dari sana. Tenang. Bos, Kak Tian sudah pergi dari toko istri. Oke, aku akan mengikutinya. Eyo. Su Mengmeng, aku sudah menelepon ibumu. Kalau kamu masih keras kepala, nanti ibumu akan menjemputmu pulang. TK kami tidak bisa mendidik anak seperti kamu. Bu Chen, dia yang pertama menghina ayahku. Aku tidak salah, yang salah adalah Wang Fen. Bu Chen, lihatlah sikapnya seperti apa. Ayah, Bos Wang, tenanglah. Halo. Sumeng di kelas mana? Kamu tahu? Orang tua Mengmengnya, masak olah cannon. Kelas ketiga. Oke, terima kasih. Berhenti. Ayah, Jangan takut, ayah sudah datang. Kamu ayah anak ini, berpakaian rapi tapi baru keluar dari penjara, cari sensasi di sini ya? Ulangi lagi. Orang tua Mengmeng, kamu mau apa? Mendekati orang berkuasa, memutarbalikan fakta, orang sepertimu. Pantas jadi guru. Kamu. Dan kamu, berani menyentuh anakku, aku akan melawanmu. Kamu mantan narapidana, sok jagoan ya? Kalau berani, pukul sini. Percaya tidak, aku bisa mengembalikanmu ke penjara. Tapi jangan gegabah dalam bertindak. Kamu susah payah baru bisa keluar dari sana. Kenapa? Kalau tidak berani pukul, minggir. Chen Gonsak di sini. Carilan. Siapa yang berani sentuh anak kakakku? Kamu siapa? Siapa yang izinkan masuk? Cepat keluar. Kalau tidak mau masalah, diam. Anda adalah putra mahkota grup Shengshi, Lei. Paslah ya, beruntung pernah bertemu di pesta. Grup Shengshi, grup dengan aset miliaran itu? Perusahaan terkemuka di kota Shanghai.
Panggil dia Kak Tian. Kenapa kamu datang? Bukannya kamu sibuk? Sebanyak apapun kesibukanku, apa yang lebih penting dari kakak? Aku akan menyingkirkan dua lalat yang mengganggu ini dulu. Berani menyentuh putri kakakku, kalian sudah memikirkan konsekuensinya? Bos Lei, ini salah paham, aku beritahu kalian. Aku paling benci orang seperti kalian. Ayo sini. Tuan Marika kesengge untuk jadi makanan ikan. Bos Lei, ampun. Bos Lei, jangan. Ayah, Sudah. Kenapa sifatmu semakin keras? Tapi kak, dia mengganggu putrimu. Membuang mereka ke sungai saja sudah terlalu murah. Kita sudah keluar, jangan terus-terusan berurusan dengan kekerasan. Ini tidak baik untukmu dan perusahaanmu. Kak Tian, kamu benar. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Mencari perlindungan orang berkuasa, memutarbalikkan fakta. Orang sepertimu pantas jadi guru. Seumur hidup dia tidak akan bisa jadi guru. Bisakah kau pastikan itu? Tidak masalah, ini hal sepele. Dan kau, apa karena punya sedikit uang bisa semena-mena? Orang sepertinya, perusahaan di bawahnya pasti tidak bersih. Periksa. Kalau ada masalah, langsung masukkan dia. Itu bahkan lebih mudah. Kalian berdua, ucapkan terima kasih pada Kak Tian. Kalau bukan karena Kak Tian, kalian sudah jadi makanan ikan di sungai. Terima kasih Kak Tian. Bawa mereka pergi. Kamu pasti meng-meng, ini untukmu. Aku teman ayahmu. Terimalah. Ini Paman Lei. Terima kasih Paman Lei. Wah, sangat manis. Mirip sekali dengan Kak Tian. Meng-meng, ayahmu mana? Ada sedikit urusan dengan Paman Lei, main dulu sebentar. ayah, Ayo pergi. Aduh, Sekolah tidak boleh merokok. Kak Tian, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Apa? Badik anak. Oh ya Kak Tian, ini untukmu. Apa maksudnya ini? Bukankah sudah kubilang, aku akan carikan posisi untukmu di grup Shengxi? Lei, aku baru saja keluar. Aku hanya ingin hidup tenang beberapa hari. Kakak iparmu juga berpikir begitu, jadi. Bukan Tian, kamu salah paham. Aku tidak memintamu untuk berkelahi, meskipun grup Shengxi sebelumnya memang berjuang dari tumpukan mayat. Tapi sekarang sudah hampir sepenuhnya bertransformasi. Semua bisnis yang dilakukan sekarang adalah bisnis yang sah. Bisnis yang sah pun aku tidak bisa. Tian, kamu adalah kakakku, apa yang harus kamu bisa? Selama sebulan ini kamu cukup jadi pegawai simbolis, dapatkan belasan juta saja. Wah, aku jadi malu. Tian, lihat, Meng-Meng sebentar lagi masuk SD. Biaya sekolah, rumah di zona sekolah, semuanya butuh uang. Sekaranglah waktunya menabung lebih banyak, istri kamu. Istri kamu sendirian pastilah, tenang saja ini semua bisnis sah. Ambil saja. Baik, terima kasih. Tian, malam ini kita kumpul, main-main. Nanti saja, aku baru keluar, ingin menemani istri dan anak. Baiklah, aku tidak akan mengganggu dulu. Oh ya, ini untukmu, nomor teleponku ada di dalam. Dan juga nomor Liu Bing, kalau aku sibuk. Kamu bisa telepon Liu Bing, dia akan membantu. Oke, terima kasih. Ingat ya, aku pergi dulu. Max at Kalian, Su Tianyang Imet ITU. Dia sudah keluar dari penjara. Fei, maafkan aku. Aku mempermalukanmu, Sutian memang jago bertarung. Kalian kalah darinya, itu wajar, Fei. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku bekerja, perlu kau ajari? Ya, baiklah. Sutian SI Imet ini. Dulu melukai banyak anak buahku, baru keluar penjara. Sudah melukai orang-orangku lagi, utang ini harus kita hitung dengan baik. Fei, Bos Chen Detong. Bu Bersimua. Fei, bagaimana dengan Sutian? Masalah Sutian, kita bicarakan lagi beberapa hari lagi. Jago bertarung pun tidak ada gunanya, sekarang zaman apa lagi? Zaman sekarang yang penting uang. Dan koneksi. Setelah berhasil dekat dengan Bos Chen, Sutian di hadapanku hanyalah semut kecil. Aku bisa menghancurkannya sesuka hati. Buber ya. Bos Chen. ayah, Paman Lei yang tadi itu siapa? Kenapa Guru Chen dan yang lain takut padanya? Karena Paman Lei adalah orang yang khusus menghukum orang jahat. Makanya orang jahat takut sama dia. Oke dah, Paman Lei keren banget.
Meng Meng, soal hari ini. Jangan bilang ke ibu, ya? Oke, Meng Meng gak mau bikin ibu khawatir. Pintar banget. Ayo pergi. Kamu yakin hari ini Meng Meng di TK? Nggak apa-apa. Santai aja, udah beres. Cuma salah paham. Iya, gimana kabar Kang Feng akhir-akhir ini? Di mana dia? Dasar kamu lucu banget, cerewet terus. Cepetan. Sama kalian juga. Semuanya cepetan. Ini. Sayap. Cepetan. Sirwet Mulu Saharian. Cepetan. Kalian datang cuma buat numpang makan gitu? Ha! Aduh. Santai aja, udah kubilang, mau berubah. Lagi pula, Kang Feng dulu udah banyak bantu keluarga kita. Dia kan ditalak sama Yao Fei, secara logika. Aku harus menjenguknya. Aku tahu. Cuma kondisi Kang Feng sekarang nggak terlalu baik. Sekarang dia setiap hari angkut barang di proyek Aojiang. Besok pagi kamu ke sana, langsung ketemu. Detailnya, tanya aja langsung sama dia. Oke. Selanjutnya. Kang Wang, uangnya kok nggak pas? Apaan nggak pas? Dasar kaki timpang. Dapat duit aja udah syukur. Kang Wang, meski kakiku pincang, tapi jumlah barang yang kuangkut nggak kalah sama yang lain. Udah deh, udah. Ambil duitnya Teras Minger. Sirwet Mulu. Selanjutnya. Tian, kamu keluar. Ambil itu uang. Kamu siapa sih? Berani-beraninya bikin ribut di sini. Masan, kerja. Tian, Aku urus ini dulu, nanti kita lanjut ngobrol. hari-hari sama mereka. Gak apa-apa, santai aja. Aku gak bakal rugi. Dasar kurang ajar. Tunggu aja kami hajar kamu. Kamu. Kak Su, urusan kecil begini nggak usah repot-repot kamu turun tangan. Perintah Bosley, fire kami yang urus. Urusan receh kayak gini. Berani bikin onar di proyekku ya? Ayo, habisi dia. Jangan mendekat. Uangnya sudah kuambil. Terlambat. NAK. Kota Jianghai ini nggak besar ketemu mulu. Kamu harusnya nggak perlu sampai segitunya. Tadi waktu nindas orang lain, kenapa gak bilang gitu? Tian, udah hendak. Orang baik selalu ditindas, ini gak bisa dibiarin. Bocah, mending dengerin si imut ini. Aku didukung grup Shengshi, tinggal gerakin jari. Bisa menghancurkan kutu seperti kamu. Denger ya, aku gak peduli siapa yang ada di belakangmu. Punya pendapat apapun, kalau sampai aku dengar lagi.
Kamu ngomong kata-kata itu lagi, aku patahin gigimu. Denger nggak? Mending udahan, kita nggak bisa lawan grup Shengshi. Belum tentu. Halo, asisten Liu, ini aku. Bawa beberapa orang ke proyek Aojiang. Asisten Liu yang kamu bilang. Itu cewek cantik dingin dari grup Shengshi. Lu Peng. Cewek cantik dingin. Gak dingin-dingin amat sih. Kayaknya iya. Sejak kapan kamu kenal orang kayak gitu? Sebelum masuk penjara, aku udah kafeng. Memang udah biasa hidup keras. Tapi dibanding grup Shengshi, cuma main-main kecil. Kalau sampai Kak Feng tahu, orang yang aku kenal bukan Liu Bing. Sebenarnya Lei Wansheng. Pasti dia kaget setengah mati. Asisten Liu cuma dengar perintah Bos Lei. Kalau kamu bisa manggil asisten Liu, aku bakal lari telanjang 2 putaran di proyek ini. Bos Su. Dia bilang dia orang grup Shengshi. Asisten Liu. Kamu waktu itu baru aja memaki aku. Xiaowang. Kerjamu gimana sih? Nggak becus. Pergi sana, kalian semua sama. Bos Su. Orang-orang ini bisa dibilang staf luar biasa dari grup Shengshi. Artinya, mereka bahkan bukan bagian dari grup Shengshi. Lalu bagaimana berani kamu memakai nama grup Shengshi? Untuk menipu di luar dan mengancamku dengan ini? Dia adalah wakil direktur baru grup Shengshi kami. Kamu berani mengancamnya? APA. Dia. Asisten Liu, aku ingat sebelumnya Lei bilang bahwa grup Shengshi sekarang ingin berubah jadi putih. Tapi jika bawahannya seperti ini, masalahnya tidak kecil. Maaf, Bosu. Kali ini aku salah mengelola. Aku akan segera memanggil orang. Untuk membawa mereka pergi dan memberi pelajaran. Asisten Liu. Tunggu sebentar. Siapa yang bilang tadi? Kalau aku memanggil asisten Liu, akan lari keliling proyek telanjang 2 putaran? Kamu kan? Cepat lakukan seperti yang Bosu katakan. AO. Cepat pergi. Banyak yang ingin kamu tanyakan padaku, kan? Santai, makan dulu, makan. Baik. Sebelum masuk penjara, Feng Ge selalu menjagaku. Katanya, selama dia masih punya sesuap nasi, aku tidak akan kelaparan. Tapi sekarang, Feng Ge jatuh seperti ini, sementara aku sudah kenyang? Makan lagi sedikit. Kakap. Tian, maaf mempermalukanmu. Antar saudara, jangan bilang begitu. Aku tahu, dulu, kamu berebut tambang pasir dengan Yao Fei. Hanya agar teman-teman bisa dapat lebih. Jadi kamu tahu semua itu? Feng Ge, jangan anggap aku sutian. Seperti orang bodoh yang ototnya besar, aku mirip. Aku dengar dari Xiao Jie. Setelah aku masuk, keluargamu banyak masalah. Sekarang kamu kerja di proyek itu, angkut barang siang malam. Gak, ingin ganti organ untuk Xiao Yong, kan? Setelah kamu masuk penjara, aku di rumah sakit. Hampir setahun. Uang tabungan habis semua, saat itulah Xiao Yong didiagnosis organnya bermasalah. Istriku tidak tahan, lalu meninggalkan aku dan Xiao Yong. Tapi aku tidak bisa menyerah pada Xiao Yong. Feng Ge. Ikut aku kerja. Apa katamu? Setelah aku masuk, aku kenal Lei Wansheng. Dia adalah putra mahkota grup Shengshi. Berkat dia juga, aku bisa keluar lebih cepat. Setelah keluar, dia menunjukku sebagai wakil presiden grup Shengshi. Kartu nama. Kalau kamu mau, kebetulan hari ini asisten Liu ada di sini. Dia bisa mengatur posisi untukmu di dekatku.
Jadi asisten atau apa, pasti lebih baik daripada kerja kasar di proyek. Dapat uang lebih cepat. Benar, Tuan Jiang. Asalkan Anda bersedia bergabung dengan grup Shengxi, kami akan mengatur semuanya. Gaji bulanan 50.000. Selain itu, kaki Anda serta organ anak Anda, grup Shengxi, akan menyediakan dokter terbaik untuk perawatan dan penggantian tepat waktu. Anda lihat. Pikirkan baik-baik. Tian, terima kasih, tapi... Aku sudah janji pada Xiao Yong. Siapa bilang dunia hitam? Grup Shengxi punya banyak bisnis. Semuanya legal, sangat legal. Benar-benar. Bagian yang dikelola Lei Wansheng. Itu bisnis legal. Kalau begitu, penyakit anakku. Sekarang bisa kami atur. Baik. Aku bersedia bergabung dengan grup Shengxi. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Operasinya sukses, hanya perlu waktu pemulihan. Pasien bisa sembuh seperti anak normal lainnya. Terima kasih dokter. Tian. Makasih. Gak apa-apa, Feng. Lihat. Masalah Xiao Yong sudah selesai. Sekarang giliranmu. Aku. Iya. Tuan Jiang, ini dokter spesialis tulang. Paling ahli, percayalah kaki Anda bisa sembuh. Sama sekali tidak masalah. Tian. Repot-repot ya. Cepat pergi, Feng. Hanya dengan kamu sehat, kamu bisa membantuku dengan lebih baik. Tuan Jiang, Silicon. Terima kasih banyak, Asisten Liu. Tuan Su, jangan salahkan. Sebelumnya, Bos Lei sudah berpesan. Urusanmu adalah urusannya, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Baik. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Sepertinya. Aku harus bantu Lei Wansheng melakukan sesuatu. Kalau tidak, terus menerima kebaikan, rasanya. Hati ini agak tidak enak. Bos Chen, jadi urusan kita. Sudah sepakat, tenang, selama kamu bisa menyelesaikan. Apa yang kuserahkan padamu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Baik. Bos Chen, hati-hati di jalan. Aku pergi dulu. Bos Chen, hati-hati di jalan. Hati-hati. Kak Fei, apakah orang yang bermarga Chen itu bisa dipercaya? Kurang ajar. Bos Chen di Kota Shanghai adalah orang yang sangat berpengaruh, berani kamu meragukannya di sini? Tapi kalau dihitung, Sutian si manis ini sudah keluar dari penjara. Sudah beberapa waktu, utang kita harus segera diselesaikan. Kak Fei, jadi maksudmu? Kumpulkan orang, kita temui si manis ini. Ayo. Hajar dia. Tian. Bagaimana? Tian. Kakiku sudah sembuh. Sekarang aku bisa membantumu, kan? Masih kurang. Bukan. Kurang APA lagi? Wah. Ini masih aku? Ini benar-benar orang sukses. Kak Feng, lihat penampilan luar kita. Sudah berubah, bagian dalam juga harus ditingkatkan, kan? Maksudmu apa? Tuan Jiang, selanjutnya aku yang akan mengajarmu. Tata krama bisnis. Aku belajar tata krama. Jangan meragukan dirimu, kamu tidak kalah dengan siapapun. Kalau begitu, aku coba. Tuan Jiang, saat menghadapi tamu yang bersulang, gelas yang kamu pegang harus lebih rendah setengah gelas dari lawan. Oh. Baik, Tuan Jiang selalu hadir di acara penting. aku pergi. Ini terlalu merepotkan. Sebagai profesional bisnis, di segala situasi, kamu harus perhatikan cara bicaramu. Aku dulu cuma tahu meludah, nggak tahu cara bicara yang baik. Assistant Liu. Aku mengerti. Aku hormat padamu. Tian.
Aku bahkan nggak lulus SD. Mau ajari aku sopan santun apa? Bos Lei meminta Tian bergabung dengan grup Shengxi. Pasti ada alasannya, tapi hanya dengan Tian dan Jiang Feng berdua. Beneran bisa membersihkan kekacauan di grup Shengxi? Yang seperti air keruh ini? Silakan dinikmati. Kak Fang, aku lihat suamimu keluar dari dalam. Iya, Aku lihat belakangan dia selalu pakai jas, bicaranya sopan. Nggak ada lagi sifat preman seperti dulu. Sepertinya dia benar-benar berubah. Aku yang urus. Hang. Dia benar-benar berubah baik. Baik apanya? Aku nggak baik. Kalian ngapain? Nggak ada hukum lagi ya? Biar orang berdagang nggak? Dagang apanya? Nggak mungkin. Mulutmu ini, cuma kamu yang punya mulut ya? Ngomong lagi. Aku habisin kamu dalam sekejap. Kamu, aku, apaan sih? Cari mati ya? Pergi. Kalian mau ngapain sih? Ngapain? Kenapa? Suami nggak di rumah ya? Yao Fei, kenapa kamu datang? Pintu toko terbuka, masih pilih-pilih pelanggan? Sudah jelas datang cari masalah, aku nggak boleh bentrok dengannya. Mau makan apa? Aku buatkan. Apapun yang aku mau, kamu buatkan ya? Kalau aku mau makan kamu, boleh nggak? Bos Yao, tolong jaga sikap. Kak Tian sekarang sudah keluar. Aku tahu semua masalah kalian dulu, kurasa. Kamu juga nggak mau bikin dia marah kan? Kamu pakai dia buat tekan aku ya? Dulu dia melukai banyak saudaraku, baru saja keluar dari penjara. Dia membuka kepala anak buahku. Menurutmu? Dia yang tidak mau melepaskanku. Tapi dia sudah mendapatkan hukuman yang sepadan. Orang kalian yang mulai menggodaiku. Kakak Tian baru bertindak. Kami sekarang hanya ingin hidup dengan tenang. Mohon kebijaksanaanmu. Ini, anggap saja sebagai permintaan maafku untuknya. Sedikit uang ini ingin mengusirku? Anggap aku pengemis? Sudah. Jangan buang waktu. Kamu, sekarang. Telepon Sutian yang manis itu. Panggil dia ke sini, urusanku dengannya harus diselesaikan. Kakak Tian susah payah keluar dari penjara. Dengan sifatnya, pasti akan bentrok dengan Yao Fei. Jangan biarkan dia datang, Kakak Tian tidak di sini. Ada apa? Bicara denganku saja. Adik ipar. Kesabaranku ada batasnya. Jika kamu tidak mau memanggil Sutian, tokomu akan kuhancurkan. Jika kalian terus begini, aku akan laporkan ke polisi. Lapor, cepat, lakukan. Biar kulihat, cepat lapor. Meng. Idiot. Pelen. Adik ipar, jangan takut, aku sengaja menyuruh orang menjemputnya. Begini, kamu tidak mau menelepon Sutian kan? Aku yang akan melakukannya. Keluarga harus lengkap, bukan? Tian, lepaskan aku, ini tata krama apa? Sopan santun lebih sulit daripada memukul orang. Ini zaman sudah maju. Kita juga harus maju. Zaman kekerasan sudah lewat, tidak berlaku lagi. Aku tidak tahu ini. TAPI. Angkat telepon. Xiao Jie. Sutian, lama tidak bertemu. Kenapa kamu? Kenapa kamu memegang ponsel Xiao Jie? Jangan begitu, aku cari kamu untuk mengobrol, tidak menyangka. Kamu tidak ada di toko.
Oke, aku ingatkan. Jika kamu berani menyentuh Xiaoji sedikit, aku akan menghancurkanmu. Kamu percaya atau tidak? Udah. Kita berdua kan sudah lawan lama. Omonganmu itu nggak ada artinya. Aku kasih waktu 10 menit, cuma 10 menit, kalau kamu nggak datang. Seumur hidupmu, jangan harap bisa ketemu istrimu. Sama anak. Dah. Yao Fei. Tian, aku ikut pulang sama kamu. Gak usah, ini urusanku sendiri. Dia jelas-jelas mau cari aku. Aku pulang sendiri. TAPI. Santai aja, nanti suruh Xiaoji masak beberapa hidangan. Kita minum-minum malam ini, orang grup Shengxi kita. Kalau orang kayak gini aja gak bisa kuhadapin, gimana kalau kamu yang lebih kuat? Aku nggak bakal bertiga. Tenang, kamu di sini aja belajar yang rajin sama guru. Oke Guru Liu. Osu. Gak apa-apa. Bos Lei. Kak Tian, kayaknya ada masalah. 10 menit sudah habis. Sutian si imut ini pasti nggak bakal datang. Mending. Aku hitung bunga aja deh. Lepasin aku. Pelangkin. Ceweknya Sutian, emang mantap ya. Saya Pak? Yao Fei, berani-beraninya kamu ganggu keluargaku. Kamu cari mati ya? Sutian. Awalnya aku nggak mau urusin masalah sebelumnya. Tapi karena kamu sendiri yang datang. Jangan salahkan aku kalau nggak santai. Serang. Sutian. Aku akui kamu jago bertarung, tapi jago bertarung buat apa? Kamu kan suka sok jago, coba sok jago lagi. Kamu cari aku. Cuma mau selesaiin urusan dulu, lepasin mereka. Kita berdua cuma. Dulu ratusan orang aja nggak bisa ngurusin kamu, sekarang aku cuma bawa segini orang. Nggak cukup buat ngisi lagi gimu, aku masih bisa selamat nggak ya? Terus kamu mau gimana? Sujud, kasih aku 3 kali hormat, mungkin aku senang. Lepasin istrimu sama anak perempuanmu. Kamu. Kayaknya kamu nggak terlalu sayang sama istrimu, Sujud. Kak Tian. Aku salah. Aku pikir, kalau kita hidup jujur dan tenang, mereka tidak akan mengganggu kita. Sekarang aku tahu kamu benar. Karena mereka binatang. Xiaoji ya. Kamu gila ya? Suruh orangmu lepaskan mereka, atau aku tidak akan membiarkanmu. Kak Tian. Maaf. Yao Fei, kamu putuskan sendiri mau ikut aku atau tidak. Sampai mati. Sutian, sudah saatnya apa? Kamu pikir masih bisa berbalik? Baiklah. Aku ingin lihat apa yang kamu tunjukkan. Ayo. Wakil Direktur Grup Shengxi, Sutian. Ada APA? Kaget-kaget. Berikan padaku. Wakil Direktur Grup Shengxi. Karena kamu sudah tahu identitasku. Cepat lepaskan mereka, atau aku tidak akan membiarkanmu. Wakil Direktur Grup Shengxi. Kamu gila? Hanya dengan kamu? Jujur saja, selama ini aku bekerja untuk Grup Shengxi. Aku kenal semua eksekutifnya. Kamu mau pura-pura jadi Grup Shengxi? Berani sekali kamu. Lazy bilang, grup Shengxi sudah bersih. Tapi Yao Fei di Arc de Triomphe melakukan hal-hal kotor. Kenapa dia bilang? Dia bekerja untuk grup Shengxi. Kamu bilang bekerja untuk siapa? Aku beritahu, Kak Fei bekerja untuk Sutian. Kamu mau menjebakku ya? Aku tidak akan memberitahumu, walaupun kamu pura-pura jadi wakil direktur grup Shengxi, atau bahkan asli. Lalu apa? Aku beritahu, hari ini, aku pasti mainkan wanita kamu. Tangkap dia. Bukala matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana aku mainkan wanita kamu. Lihat baik-baik ya. Berhenti semua. Jongkok, semua jongkok dan pegang kepala. Pasang borgol padanya. Sutian, kamu main curang ya? Aku sudah dididik di dalam. Aku tahu kalau ada masalah harus cari polisi, tidak seperti kamu. Kamu apa? Tenang.
di siang bolong. Berani melakukan hal keji seperti ini. Menurutku, sisa hidupmu lebih baik dijalani di penjara. Ayo, pergi. Sutian, jangan pikir ini bisa mengalahkanku. Aku masuk, tapi saat aku keluar, kita akan selesaikan semua dendam lama. Bawa dia, cepat. Oh, tidak apa-apa. Berapa lama mereka akan masuk kali ini? Kamu tidak perlu khawatir, tapi melihat situasi saat ini. Merusak properti, percobaan pemerkosaan, bagaimanapun juga. Paling tidak harus mendekam 5 tahun ke atas. Sudah, ayo pergi. Oh iya, kalau kalian ada waktu, jangan lupa datang ke tim penegak hukum untuk buat laporan. Oke, terima kasih. Dari mana sebenarnya keberanian Yao Fei? Jujur saja, selama ini aku bekerja untuk grup Shengxi. Apa yang dia katakan benar? Dia didukung oleh orang-orang grup Shengxi? Kak Tian, Ayah, Nona Meng Meng, aku benar-benar minta maaf pada kalian. Ayah, Meng Meng tidak takut. Kak Tian, kamu benar-benar berubah banyak. Kalau dulu, pasti kamu akan melawan mereka mati-matian. Dengan kalian berdua, mana mungkin aku mau masuk lagi? Kak Tian tidak apa-apa? Halo Paman Lei. Keponakan. Asisten Liu yang meneleponmu. Orang yang mengganggu kakak ipar dan keponakanku mana? Sudah dibawa tim penegak hukum. Bajingan-bajingan ini, pasti akan kubuat mendekam seumur hidup. Kak Tian, dia. Kakak ipar ya? Aku Lei Wansheng. Adiknya Kak Tian. Lei Wan Sheng. Kamu adalah putra mahkota grup Shengxi? Jangan, panggil saja Xiao Lei. Jangan sok, Xiao Ji ya, masak 2 hidangan saja. Kita ngobrol. Oke. Ceritanya begini, kami bertemu di penjara. Dia ini maksa mau anggap aku kakak, setelah keluar. Maksa lagi mau aku jadi wakil direktur grup Shengxi itu. Gak bisa ditolak, sebenarnya hal ini. Rencananya mau diceritain lain kali. Tapi bagaimanapun juga, grup Shengxi adalah perusahaan besar bernilai miliaran. Ah, kakak ipar, di mataku, bahkan seluruh grup Shengxi. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan selai bulu pun di tubuh kakak Tian. Ah, Paman Lei, bulu ayahku semahal itu ya? Tentu saja. pasti masih ada yang ingin dibicarakan. Aku akan ajak Meng Meng mengerjakan PR dulu. Ayo. Baiklah. Kakak Tian, ada apa? Kamu pernah bilang, grup Shengxi sudah bersih sekarang, kan? Iya, sudah kuatur sebelum aku keluar dari penjara. Tentu saja, grup Shengxi, perusahaan sebesar ini. Ada beberapa orang yang tidak jujur di bawahnya, itu wajar. Setelah aku keluar dari penjara, semua sampah ini, aku tangkap, sekarang grup Shengxi. Semua bisnisnya legal dan sesuai aturan, tidak ada bisnis haram. Yao Fei sepertinya tidak berbohong. Orang yang mendukungnya di belakang, pasti punya pengaruh besar di grup Shengxi. Tapi ekspresi Lei ini juga tidak terlihat seperti berbohong, jadi mungkin dia tidak tahu. Besok, bawa aku ke grup. Bagus sekali, aku sudah punya rencana ini sebelumnya, tapi aku takut kakak Tian merasa terbatasi. Besok aku akan bawa kamu. Ayo minum. Maksudmu, Lei Wansheng di penjara. Mengakui siapa sebagai bos, lalu memasukkan Yao Fei ke dalam? Ya, Bos Chen, Yao Fei. Tahu banyak tentang kita, bagaimana jika dia tidak bisa menjaga mulutnya di dalam? Selama ini, aku di belakang Lei Wansheng. Melakukan transaksi uang dan kekuasaan secara diam-diam. Semua dilakukan Yao Fei di Triumph Arch. Sekarang, aku butuh dukungan banyak orang untuk naik. Yao Fei tidak boleh ada yang salah dengan mata ini. Hanya menemukan alasan untuk mengeluarkan dia. Ya. Lei Wansheng. Sudah lama kamu memimpin grup Shengxi. Sudah saatnya kamu mundur. Kurasa kamu tidak mampu, dengan keadaan seperti ini masih mau jadi putra mahkota. Bawa Bos Lei pulang.
Kakak Tian, satu lagi, aku masih bisa minum, ayo. Kamu. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku agak takut. Takut apa? Takut kamu susah payah keluar. Lalu karena orang-orang yang tidak jelas, masuk lagi. Cara aku menangani masalah hari ini, kamu sudah lihat. Dan sekarang, kita punya dukungan dari grup Shengxi. Benar tidak? Tapi aku dengar grup Shengxi sering melakukan hal-hal kotor. Tak kira Xiao Jie juga tahu. Sisi gelap grup Shengxi. Tapi Lei ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Tenang, bisnis yang Lei serahkan padaku. Semua bisnis yang legal. Dan hari ini kamu sudah bertemu Lei. Dia tidak akan melakukan hal ilegal atau kriminal. Feng juga ikut aku, kamu tidak tahu. Sekarang dia bahkan bisa bahasa asing. Baiklah, aku percaya padamu. Kenapa? Meng Meng masih di sini. Papa mau cium mama. Meng Meng tidak lihat apa. Memang grup Shengxi, gaya besar. Oh ya Tian, kenapa kemarin malam kamu telepon aku? Suruh panggil teman-teman dulu untuk jaga di depan markas polisi. Dan bawa pulpen ultraviolet. Bukankah kita datang untuk inspeksi perusahaan? Tenang, aku punya rencana. Ayo masuk. Baik. Selamat datang Bos Su Inspeksi Grup Shengxi. Kenapa sih? Aku bukan putra mahkota, tidak perlu gaya besar seperti ini. Tian, kalau kamu mau, aku bisa kasih semua saham Grup Shengxi padamu. Sudah, stop. Tidak tertarik. Aku perkenalkan ya. Ini semua adalah pemegang saham Grup Shengxi. Salam, Bos Su. Dalang di balik Yao Fei. Seharusnya ada di antara mereka, tapi tidak tahu. Siapa sebenarnya? Bos Su, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke dalam grup? Bos Lei, sudah siapkan kantor baru khusus untuk Anda. Ini Chen Hao. Kamu bisa panggil dia Chef Chen seperti aku. Dia sudah bersama kami sejak aku mendirikan Grup Shengxi. Bisa dibilang orang kepercayaanku. Baik, ayo kita pergi. Ayo lewat sini. Sudah siap? Bos Chen. Orangnya sudah kubawa keluar dari markas polisi. Oke, aku mengerti. Assistant Lee, apa kata Bos Chen? Kamu harus tahu, Bos Chen sedang sibuk akhir-akhir ini kan? Ia harus berlatih saat ini, harus berlatih baru. Ia harus berlatih nama kasihan itu. Terlalu keterlaluan. Sudah. Aku tidak tertarik mendengar omong kosongmu. Bos Chen bilang, akhir-akhir ini ada beberapa pejabat besar dari ibu kota provinsi akan datang ke kota Jianghai. Kamu harus melayani dengan baik di sana. Ini menyangkut. Apakah Bos Chen bisa mengendalikan Grup Shengxi? Asisten Lee, tenang saja. Selama ini, urusan yang diatur Bos Chen. Bukankah selalu kuselesaikan dengan sempurna? Semoga begitu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menambah satu mayat lagi di Sungai Ao. Baik. Mengerti. Kak Tian, bagaimana kantor yang kusiapkan untukmu? Cukup luas kan? Sudah, kalian sibuk saja. Baik, ayo pergi. Kak Feng. Kak Tian, ini. Apa ini? Kak Feng. Kak Tian, bagaimana menurutmu tentang kantor ini? Lumayanlah. Kalau ada lebih banyak asisten cantik lagi lebih baik.
Si imut ya tetap si imut. Baru punya uang sudah mikirin perempuan. Tidak bisa diandalkan. Satu anak orang kaya generasi kedua, satu si imut. Aku ingin lihat, kalian bisa bikin apa. Sepertinya pihak Yao Fei bisa berjalan seperti biasa. Kak Tian, kenapa ada alat penyadap di kantor? Aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya grup Sheng Xiemiu sudah penuh lubang. Kak Tian tenang, aku pasti selidiki sampai jelas. Akan kuberi penjelasan padamu. Bagaimana kamu menyelidikinya? Tidak ada petunjuk sama sekali, kan? Aku tunjukkan sesuatu. Lihat. APA, ini. Lihat kan? Orang yang kemarin mengganggu istri dan anakku. Sudah keluar. Aku suruh mereka menanganinya dengan tegas. Kamu bilang sebelumnya grup Shengxi sudah bersih, kan? Kalau begitu, orang-orang di bawahmu masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tidak mungkin, setelah keluar dari penjara, aku sudah memerintahkan untuk menyingkirkan semua hama itu. Mungkinkah orang-orang itu hanya umpan untuk menipumu? Aku, Berikan aku daftar nama pimpinan grup Shengxi. Kak Tian, maksudmu? Tidak, Fire Lu Bing yang urus ini. Kamu dan Liu Bing tidak cocok untuk urusan ini. Terlalu banyak mata yang mengawasi kalian. Jadi sekarang harus dipastikan siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar. Lagi pula, aku digaji tinggi olehmu. Kalau tidak mengerjakan ini, aku tidak tenang. Maksudmu? Yao Fei sebelumnya tidak sengaja bocor. Dia bekerja untuk orang di belakang layar, Arc de Triomphe. Bisa jadi titik awal. Bos, mari mainem. Siapkan cewek terbaik di klub ini untukku. Baik, silakan ikut saya. Kak Tian, Kak Feng, kami sudah masuk klub, kalian ikuti rencana saja. Orang-orang yang kamu cari ini bisa dipercaya? Tenang Tian, mereka semua wajah baru. Orang Yao Fei tidak kino mereka, Dan. Mereka tahu kisahmu melawan 100 orang. Sangat mengidolakanmu, jadi pasti aman. Yang terpenting, Yao Fei ini terlihat ceroboh, tapi sebenarnya sangat teliti. Aku khawatir kalau ketahuan, mereka tidak bisa keluar dari sini. Aku percaya mereka, tidak masalah, 3 angka 6. 5 angka 6, 4 angka 6, 5 angka 6. Hello, bos. Cewek-ceweknya segera datang, biar mereka masuk. Masuklah. Panggil bos. Halo bos, ada yang cocok? Bukankah sudah kubilang? Yang bagus. Kenapa? Klub Arc de Triomphe isinya cuma yang begini? Panggil bosmu ke sini. Bos, tenang dulu. Begini. Bos Xiao sedang melayani tamu penting. Benar-benar tidak bisa meninggalkan mereka. Aku akan ganti yang lain, gelas ini. Anggap saja sebagai hukuman untukku, oke? Kalau ganti yang lain dan aku masih tidak puas. Aku baru saja ngasih kamu berapa? Kamu harus balikin semuanya. Tenang, yang berikutnya pasti lebih bagus. Ayo pergi. Kalian berdua tahan si Germo di sini, aku mau keluar sebentar. Ayo. Boss Wang, minum dulu, Boss Lee. Sama-sama. Kak Tian, Kak Feng, aku nemu Yao Fei, dia lagi nemenin minum. Bisa foto dia lagi minum sama siapa? Bisa. Ini uangnya.
Kamu simpan dulu. Ngapain? Gak baik. Tunggu sebentar. Tian. Ruang 789 di mana? Aku nyasar. Aku udah sampai, masa gak jemput? Cepetan. Bos Wang. Bos Lee, kalian main dulu. Hui Zi ada di sini. Tempat ini kayak labirin. Aku nyasar. Jatang. Ada APA? Gak apa-apa, Bos Yao. Cuma salah ruangan. Ayo. Kalian gak apa-apa? Kak Tian gak apa-apa, foto udah dapat. Oke, kalian keluar sekarang. Hati-hati ya. Oke, langsung keluar. Semuanya, serahkan HP kalian. Aku aja yang pergi, kamu tunggu di mobil. CAPI. Ini kan wilayah Yao Fei. Kita butuh orang jemput di luar, aku yang bawa mereka balik. Oh. Kalian, serahkan HP-nya. HP APA? Aku gak ngerti. Masih bandel ya? Aku penasaran, kalian dibayar berapa? Berani-beraninya di wilayah Yao Fei ngelakuin begini. Apaan sih? Aku gak ngerti. Oke, anak kecil berani ya. Sebentar lagi, gigi kalian bakal aku patahin satu-satu. Nanti lihat, mulut kalian masih keras atau enggak. Tekan mereka di meja, apa yang kalian mau lakukan? Nah, aku kasih kesempatan lagi, serahkan HP-nya. Tidak mungkin, benar-benar tidak tahu malu ya? Baiklah. Takhui. Berhenti. Kamu siapa? Pergi. Takhui. Beberapa anak kecil, memukul kalian hanya akan mengotori tanganku. Takhui. Assistantly. Tidak. Ada sedikit masalah kecil, aku bisa menanganinya. Tenang saja. Baik, mengerti. Tenang saja. Kalian, keluarkan ponsel kalian. Bersihkan dengan baik. Buang mereka ke Sungai Aojiang, jadi makanan ikan. Takhui, ayo pergi. Yutian, kenapa kamu lagi? Apa yang kamu inginkan? Orang lain tidak bisa mengaturmu, aku yang akan mengaturmu. Pukul Miraka. Sutian, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa keluar dari gerbang kemenangan ini. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lepaskan mereka semua, lepaskan. Kak Tian, kamu. Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Sutian, ada beberapa hal yang tidak bisa kita urus karena level kita. Anak itu. Jika foto itu tersebar, kamu dan aku akan mati. Jangan banyak bicara, bawa aku ke ruang pembukuan. Apa katamu?
Kita sudah lama menjadi lawan. Aku masih tahu kebiasaanmu. Hal-hal yang kamu lakukan. Tidak meninggalkan bukti. Sutian, dengarkan nasihatku. Suruh temanmu menghapus foto itu, anggap ini tidak pernah terjadi. Dan jamin bahwa kita tidak akan saling mengganggu lagi. Bagaimana? Jika kamu masih banyak bicara, detik berikutnya aku akan menggorok lehermu. Baik, pergi. Simiwa pergi. Pergi. Helen. Ambil buku pembukuan. Sutian, kamu benar-benar keras kepala ya? Kamu tahu aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Cepat. Baik. Tunggu. Sutian, ketiga. Cepat datang keluar. Membuat masalah sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu aturan. Hai Lei. Barang sudah didapat, fotonya ada di Feng. Duri grup Shengxi juga sudah dicabut. Tapi aku mungkin ada sedikit masalah. Aku butuh kamu menjemputku. Hitung waktunya, Yao Fei di sana. Seharusnya sudah menyelesaikan urusan dengan orang-orang di kota provinsi. Bagaimana kabar Yao Fei? Bos Chen baik-baik saja, nanti. Dia akan mendukung Anda. Bagus. Apakah direksi lainnya juga sudah diajak bicara? Ya. Lei Wansheng. Nikmatilah hari terakhirmu sebagai putra mahkota grup Shengxi. Assistant Lulu. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Lihat. Assistant Lee. Kenapa kamu bersekongkol dengan Chen Hao untuk memberontak? Pernahkah kamu berpikir kamu akan sampai seperti ini? Juga jangan berpikir untuk memberitahu sebelum rapat direksi besok. Kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Baik, aku mengerti. Bagaimana kabar Tian? Beberapa giginya patah, kata dokter. Dia harus menggunakan gigi palsu nanti. Kamu? Ah, tidak apa-apa. Kakak Tian. Maaf ya saudara. Kakak Tian, aku tidak apa-apa, luka kecil ini bukan masalah. Dasar kamu. Tenang, aku sudah bicara dengan Lei. Grup Shengxi akan memberi kompensasi, tidak akan menyanyiakan kalian. Kalian juga. Terima kasih Kakak Tian. Hitung waktunya, Lei dan para direksi. Seharusnya sudah mencapai kesepakatan. Masalahnya, kalian semua sudah paham. Aku tahu Chen Hao sudah menemui kalian satu persatu. Sekarang, saatnya untuk menyatakan sikap. Boston Bake. Apa aku baru saja salah lihat? Bos Chen tadi masuk ke lift khusus Bos Lei. Chen Hao datang. Benar-benar serigala yang tidak tahu terima kasih, tidak menyangka. Yang terakhir mengkhianatiku adalah dia. Langit ingin menghancurkannya, pasti membuatnya gila dulu. Banyak hal sudah ditakdirkan. Kak Tian, bicaramu semakin dalam belakangan ini. Belajar saja kamu. Iya, gimana kabar Yao Fei?
Tim penegak hukum sudah mengumpulkan banyak tuduhan terhadap Yao Fei. Ditambah lagi urusan kotor dia dengan Chen Hao. Ditembak mati 100 kali pun belum cukup, apalagi dia menembakmu. ITU pembelain diri, kamu tidak bersalah. Kalau bukan karena takut Chen Hao mencium angin, tim penegak hukum sudah memberimu penghargaan. Selanjutnya giliran Chen Hao kan? Oke, aku akan lihat bagaimana dia berakting. Kepala Hang, nanti. Mohon bantuannya ya. Tenang Bos Chen. Kita tinggal sekitar 10 menit lagi. Sampai di grup Shengshi, hari ini pasti akan duduk di kursi teratas grup Shengshi. Baik. Meisuk. Bos Chen rapat direksi akan dimulai. Tahu. Aneh, Li Heng pergi kemana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Sudahlah, tidak bisa dipikirkan lagi. Sekarang semua sudah siap. Lei Wansheng. Semoga kamu bisa bertahan dengan kejutan yang kubuatkan. Sudah sampai semua. Jangan-jangan mereka mundur di menit terakhir. Tenang, aku Chen Hao menepati janji. Yang kujanjikan pasti ditepati. Bos Lei ini gimana sih? Rapat direksi sudah mulai 2 menit, kok belum datang? Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai dulu? Bos Chen, lebih baik kita tunggu lagi. Bos Lei belum datang. Rapat direksi tidak bisa dimulai. Siapa bilang kalau Bos Lei belum datang? Rapat direksi tidak bisa dimulai? Lei Wansheng tidak datang. Tapi direksi lain grup Shengshi sudah hadir semua kan? TAPI. Besok, kalian ikuti dulu Chen Hao. Aku juga ingin lihat apa yang dia rencanakan. Kita dengerin Bos Chen ya. Denger gak? Kamu, kok duduk di sini? Pikirnya ITU tempat duduk Bos Lei? Iya, berani banget sih Bos Chen. Kalian pada belum tahu ya? Tadi Pak Bos Chen datang. Naik lift khusus bos besar. Kayaknya, hari ini bakal ada hal besar nih. Gue tahu. Pasti kalian pada penasaran. Kenapa? Gue bisa duduk di posisi ini. Yang mau gue sampein, berdasarkan keputusan Dewan Direksi. Lei Wansheng udah gak cocok lagi jadi Direktur Utama Grup Shengshi. Gue tahu kabar ini bikin kalian kaget. Tapi mulai hari ini, gue Chen Hao jadi Direktur Utama Grup Shengshi. Gue dengar bener kan? Tadi Bos Chen bilang apa? Dia bilang mulai hari ini dia jadi Direktur Utama Grup Shengshi. Ini mau merebut kekuasaan nih. Bos Lei mana? Kok Bos Lei Kareng? Si bos muda itu gak bakal dateng. Sekarang gue aja yang pimpin rapat dewan hari ini. Benar-benar kayak kera jadi raja di hutan sepi. Cuma karena Bos Lei gak ada beberapa menit. Grup Shengshi langsung mau ganti nama? Rapat Dewan Direksi Grup Shengshi. Kok sembarangan orang bisa masuk sih? Luar biasa sekali kamu. Jujur aja, dulu gue sama sekali gak nyangka. Yang mau menguasai Grup Shengshi ternyata kamu. Lei Wansheng, aku cuma ikuti keinginan banyak orang. Kenapa habis Kelur penjara? Jadi pengecut banget? Grup Shengshi bisa sesukses ini, kamu paling tahu alasannya. Sekarang mau buang. Bisnis paling menguntungkan, mau jadi bersih? Kamu mau kita pada makan angin apa? Bahkan kalau seluruh grup Shengshi bangkrut, juga gak ada hubungannya sama kamu. Lei Wansheng, kamu egois banget. Gue egois? Kamu bisa jadi direktur kalau gue egois. Kamu bisa punya saham direktur? Omongan Bos Lei ini ngingetin gue. Harusnya gue berterima kasih sama direktur lama kita. Waktu dirintisnya grup Shengshi.
Dia bagiin sebagian besar saham. Kalau enggak, gue juga gak bisa duduk di sini. Maksudnya apa ini? Kamu cuma pegang 30% saham, kita total pegang 60%. Aku sudah berdiskusi dengan para direktur dan pemegang saham lainnya untuk mengeluarkanmu dari papan. Bos Chen, bagaimana kamu tahu para direktur dan pemegang saham berada di pihakmu? Omong kosong. Kalian sendiri yang memberitahu Bos Lei kami. Pendapatnya tidak seragam. Kalian, Bos Chen. Menurutku, grup Shengxi ini pada dasarnya didirikan oleh Bos Lei. Apa yang kita lakukan ini tidak baik. Kalian semua berpikir begitu? Baiklah, kalian para pengkhianat, jangan menyesal nanti. Sekarang kamu hanya memegang kurang dari 10% saham grup Shengxi. Saatnya bangun dari posisi itu dan menyerahkannya padaku. Bos Lei, jangan-jangan kamu pikir sudah menang? Mungkin. Kamu masih punya kartu as yang belum ditunjukkan? Hadirin rapat direksi hari ini. Saya sengaja mengundang beberapa pemimpin untuk hadir sebagai pengamat. Itu adalah Kepala Zhang dan pengawas Qiu. Mereka adalah orang-orang yang biasanya hanya bisa dilihat di televisi. Tidak mengganggu rapat direksi kalian, kan? Tak disangka. Kalian berdua ternyata menjadi payung pelindung orang lain. Bos Lei, zaman sudah berubah. Mengapa kamu masih mempertahankan sedikit kekuasaan itu? Menurutku, lebih baik grup Shengxi ini diserahkan kepada Xiao Chen. Aku yakin, di bawah kepemimpinan Xiao Chen, grup Shengxi akan bersinar lebih terang. Tak disangka keduanya benar-benar datang untuk mendukung Chen Hao. Bos Lei, bagaimana pendapatmu tentang saran pengawas Qiu? Kalau bukan karena kalian sudah mengumpulkan bukti sebelumnya, kedatangan mereka berdua membuatku tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Itu yang disebut Kepala Zhang, kan? Kamu siapa? Urusanmu siapa aku? Peduli amat. Mau apa? Bos Lei tidak memberimu upeti, jadi tidak senang? Kurang ajar. Sutian, kamu seorang narapidana. Berani bicara seperti itu kepada Kepala Zhang? Kepala Zhang hanya perlu satu kalimat untuk menghancurkanmu. Hari ini yang akan hancur adalah kalian. Bos Lei, kamu yakin ingin membiarkan anak buahmu bicara seperti itu kepada kami? Berani sekali di wilayah orang lain. Kalian berdua ini kaisar langit ya? Feng Ge. Serang dia. Seharusnya dari dulu begini. Aku sudah tidak tahan. Kamu berani memukulku? Orang tua, aku memang mau memukulmu. Ini. Wah, kamu sembunyi di sini. Siapa lagi? Lei Wansheng. Jadi kamu yakin ingin bermusuhan dengan kami? Kalian berdua, lebih baik urusi diri sendiri. Kamu berani memotret kami diam-diam? Jika tidak ingin diketahui orang, jangan lakukan. Foto-foto ini tidak hanya ada di sini, aku juga sudah kirim ke inspektorat. Sebentar lagi sampai. Kami menerima laporan resmi, kalian menyalahgunakan jabatan. Melanggar beberapa hukum, ikut kami dulu, bawa pergi. Lei Wansheng. Chen Hao ya? Berdasarkan bukti yang kami miliki, dan pengakuan asistenmu Li Heng, kamu diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana, kami akan memindahkanmu ke penjara terdekat yang menantimu. Adalah 3 hukuman. Tidak seperti ini. Tidak ada hubungannya denganku. Bos Lei. Bos Lei. Tolong selamatkan aku tidak mau dihukum 3, bukankah dulu kamu bilang? Kekuranganku yang terbesar adalah terlalu setia kawan, lalu menurutmu, akan bersikap baik pada orang sepertimu? Lei Wansheng, semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi seperti ini. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Bos Lei, terima kasih atas kerjasamanya, sudah bekerja keras. Dalam rapat direksi kali ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal, yaitu mulai sekarang, grup Shengxi tidak boleh ada tindakan melanggar hukum. Siapapun yang berani berniat jahat, Chen Hao adalah contohnya. Rapat selesai. Tian Ge, terima kasih banyak.
Kalau bukan karena bantuanmu, jerih payahku selama ini akan sia-sia. Grup Shengshi juga akan dipimpin oleh Chen Hao, menuju jalan buntu. Sebut saja kakak, kamu bilang begitu, adik ini dalam kesulitan. Kakak mana mungkin tidak membantu. Lagi pula, kamu memberiku gaji sebanyak ini setiap bulan, aku. Kalau tidak melakukan sesuatu, hatiku tidak tenang. Ngomong-ngomong, bukankah Chen Hao sudah ditangkap? Ada satu kursi direktur yang kosong, bagaimana kalau kamu? Berhenti. Aku masih merasa bersalah. Bukan, Tian, kamu mau pergi kemana? Beberapa waktu ini, grup Shengshi mengalami banyak masalah. Istri dan anak tidak kutunggu, mereka sedang menungguku makan, aku pergi dulu. Meiken. Bos Lei, aku juga pergi. Kamu mau pergi kemana? Pulang kerja. Pulang kerja ya. Mama, ayah pulang makan malam nanti? Ayah, beberapa hari ini sibuk. Tunggu dia selesai sibuk. Setiap hari menemani Meng Meng, ya? Benarkah? Tentu saja. Wah, ayah. Ini hadiah untuk Meng Meng? Iya, Meng Meng sangat manis. Kedepannya ayah akan sering memberikan hadiah untukmu. Ayah yang terbaik. Sudah, Meng Meng, ayah sudah pulang. Cepat cuci tangan dan makan. Tian, urusan grup Shengshi. Tenang, semuanya sudah selesai. Xiaoji ya, maaf. Beberapa hari ini membuatmu khawatir lagi, kamu tenang. Kedepannya aku akan selalu menemani kalian berdua. Sudah selesai, bagus. Xiaoji ya. Aku mencintaimu. Ayah jahat saat Meng Meng tidak ada. Mencuri cium mama, Meng Meng juga mau dicium ayah. Berat.